Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Jendela Ramadan dimanapun Anda berada, kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tema tarawih atau lebih tepatnya sholat tarawih. Kalau kita menggunakan pendekatan fikih, sholat tarawih itu termasuk ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu artinya ibadah yang waktu pelaksanaannya dan tata cara pelaksanaannya sudah tertentu atau sudah baku. Nah, karena itu maka sholat tarawih itu tidak dapat dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Jadi tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Yang kedua, tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya, sebelum sholat subuh. Jadi nggak boleh karena mau buru-buru kemudian tarawihnya habis maghrib gitu, atau tarawih dulu baru isya. Jadi sholat isya dulu, baru sholat tarawih. Dan sebelum subuh nggak boleh tarawih, setelah subuh mungkin sholatnya sholat duha gitu. Disebut sholat tarawih karena tarawih itu dari kata roha yang artinya itu rehat, beristirahat, rileks, santai gitu. Sebenarnya begitu maksudnya. Dan dia dilaksanakan sebagai bagian ibadah mahdhoh karena ya memang tadi waktunya hanya di bulan Ramadan. Karena itu mumpung kita ada kesempatan di bulan Ramadan ini, walaupun hukumnya itu sunnah, tidak wajib, tetapi kita usahakan untuk dapat menunaikannya. Sholat tarawih itu disebut sholat yang rileks karena 3 alasan. Yang pertama, Rasulullah Muhammad itu kalau kita baca dalam sejarah, ketika menerima wahyu atau syariat tarawih itu usianya sudah mendekati akhir. Sebagian menyebut sudah di atas 60 tahun. Jadi turunnya perintah tarawih ini tidak bersamaan dengan turunnya puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan turunnya pada tahun kedua setelah hijrah. Nah, ini pada masa-masa akhir itu. Nah, beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah itu karena sudah usianya sudah di atas 60 tahun, maka sebagian menyebut ya fisiknya sudah agak gemuk-gemuk lah kira-kira begitu. Sehingga beliau itu ya sholatnya istirahat, rileks gitu. Melaksanakan, kemudian berhenti, kemudian nyambung lagi gitu. Makanya disebut dengan roha, itu kan istirahat. Kita kan punya istilah rehat gitu ya gitu. Yang kedua, Rasulullah itu menunaikan berjamaah itu hanya sekali saja di masjid. Hanya sekali saja. Sehingga pada malam berikutnya sebagian sahabat itu menunggu di masjid sekian lama, Rasulullah tidak keluar-keluar. Sampai ada sahabat yang agak nekat itu memberanikan diri mengetuk pintu rumah Rasul. Sebagian riwayat menyebut malah melempari rumah genteng Rasul itu dengan kerikil supaya beliau bangun. Nah, melihat mereka ada yang seperti itu Rasulullah kemudian keluar, kalian ya yang tadi mengetuk-ngetuk pintu atau melempari genteng rumah saya dengan kerikil. Saya mendengar itu semua tapi saya sengaja tidak keluar, karena kalau saya keluar dan saya sholat berjamaah tarawih, kalian akan menganggap bahwa tarawih merupakan ibadah wajib. Nah, karena itu maka ya hukumnya sekali lagi sunnah dan tidak harus di masjid, tidak harus berjamaah. Tapi berjamaah juga tidak dilarang. Yang ketiga disebut rehat karena waktunya panjang. Jadi tarawih kan jadi rentangnya tadi habis sholat isya. Jadi ada yang tarawih itu setelah isya. Ada yang tarawih tengah malam. Tengah malam di waktu-waktu tahajud. Makanya sebagian ulama menyebut tarawih itu adalah qiyamul lail. Jadi sholat yang dilaksanakan di tengah malam. Sehingga karena itu maka waktunya luas. Nah, makanya disebut sebagai rehat itu. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita baca dalam sejarah, sebagian sahabat Nabi itu kalau yang di Mekah setelah tarawih itu
tawaf dulu. Tawaf. Nanti selesai tawaf, kemudian tarawihnya dilanjut lagi dan seterusnya. Makanya disebut sebagai sholat yang rileks, sholat yang ringan dengan beberapa penjelasan tadi. Bagaimana penjelasan berikutnya nanti kita bahas di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.